Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawira Wiguna dengan NIM 112110696. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah berpikir kritis, di mana tugas tersebut kita diberi tugas untuk menjelaskan ataupun memberikan pendapat kita terhadap judul di atas, yaitu PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Baik, mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu ataupun kita cari tahu dulu apa sih PPN itu. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa yang tergolong sebagai objek pajak. Tarif PPN yang tergolong sebagai objek pajak, tarif PPN terbaru saat ini adalah 11% dan akan naik menjadi 12% pada tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan dan undang-undang HPP, PPN berlaku untuk semua transaksi kecuali barang dan jasa yang termasuk dalam negatif list yang tercantum dalam undang-undang. Baik, langsung saja. PPN 12% berlaku 1 Januari 2025, yang artinya untuk saat ini dan di bulan ini, bulan Januari, tanggal 14 Januari 2025, itu PPN 12% sudah berlaku di Indonesia. Dan judulnya adalah PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Sebagai stimulus kenaikan PPN 12%, pemerintah beri diskon 50% tarif listrik 2000 Watt ke bawah dan bantuan beras 10 kg untuk 16 juta kakak atau 16 juta kepala keluarga. Dari tempo.co.id, pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% mulai 1 Januari 2025, memberikan sejumlah stimulus mulai dari tarif listrik diskon 50% sampai bantuan beras untuk masyarakat miskin. Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per tanggal 1 Januari 2025, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konversi pers paket kebijakan ekonomi di Jakarta, Senin 16 Desember 2024. Dikutip dari Antara. Untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting bapokting, yakni beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng atau ikan bolu, ikan cakalang atau ikan sisik, ikan kembung atau ikan gembung, ikan banyar, ikan gomblo, ikan aso-aso, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir. Lalu ada juga tepung terigu, minyak kita, dan gula. Industri menjadi bahan pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN ditanggung pemerintah atau DTP 1%, yang artinya tarif PPN masih dikenakan 11% untuk hal-hal atau barang-barang yang disebutkan tersebut. Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok, dan secara khusus gula industri yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%. Juga PPN tetap 11%. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desio 1 dan 2. Ini sebesar 10 kg per bulan, kata Herlangga.
Nah ini, stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3%. Juga PPN tetap 11%. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kg per bulan. Bantuan pangan. Terkait bantuan pangan mungkin dari pernyataan di atas menurut saya agak kurang pantas. Ketika masyarakat tidak ingin pajaknya dinaikkan, tetapi malah diberikan bantuan pangan sebagai iming-iming agar PPN tetap dinaikkan. Padahal sudah jelas sekali, mungkin yang membuat masyarakat menderita ataupun masyarakat keberatan akan kenaikan PPN itu dan keberatan akan kehidupan di hidup mereka yaitu adalah kenaikan pajak. Toh ketimbang memberi bantuan, lebih baik dibatalkan saja untuk kenaikan pajaknya agar masyarakat tidak terus-terusan mengharapkan bantuan. Ketika masyarakat harus ataupun setiap bulan mengharapkan bantuan, maka masyarakat akan terus bergantung pada pemerintah tersebut. Terlebih lagi banyaknya kasus atau tindak korupsi dengan penyelewengan dana, dan korupsi juga sering terjadi di program ini yang khususnya para pejabat-pejabat atas yang mungkin menyalurkan bagi masyarakat di kalangan bawah. Seringkali terjadi di lapangan dan seringkali juga bantuan itu ataupun bansos tidak tepat sasaran pada penerima. Malah bantuan tersebut malah lebih terdistribusikan pada orang-orang yang mungkin dekat sama pejabat-pejabat saja ataupun seperti PNS desa, mungkin saudara-saudaranya saja ataupun orang yang dikenal saja. Tapi orang yang butuh penerima asli itu agak sering kali terjadi malah tidak menerima bantuan tersebut saat di lapangan. Nah, lalu apakah masih percaya dengan yang namanya bantuan? Menurut saya pribadi tidak percaya. Jikalau masyarakat masih bisa mencari ataupun masyarakat masih bisa bekerja untuk menghasilkan bagi keluarganya dan pemerintah juga mensupport atas kinerja ataupun perjuangan dari rakyatnya, untuk apa bantuan itu? Yang penting yang penting pemerintah ini ada untuk membantu masyarakat dalam hal mempermudah pekerjaannya, mempermudah untuk mencari uang, ketimbang memberi bantuan yang sifatnya akan menjadi suatu ketergantungan malah di masyarakat. Oke, lanjut untuk beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2024. Jasa tersebut diantaranya pendidikan, pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, angkutan umum, keuangan, dan persewaan rumah susun umum dan rumah umum. Pemerintah akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 1% untuk 3 komoditas, yaitu tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat untuk minyak kita. Saat PPN 12% diimplementasikan pada 1 Januari 2025, kami memutuskan untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita itu PPN-nya tetap 11%. Artinya dari kenaikan menjadi 12%, itu 1%-nya pemerintah yang membayar, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Oke, lanjut dalam
kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan PPN DTP ataupun PPN yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 1% bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah terhadap konsumsi barang-barang pokok. Untuk tepung terigu, PPN DPT diberikan lantaran komoditas ini merupakan bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Insentif diberikan agar tidak terjadi perubahan harga tepung terigu di masyarakat. Sementara gula banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman. Dengan PPN DPT terhadap gula untuk industri, diharapkan dapat mendukung aktivitas industri agar terus berjalan dan tetap menggerakkan perekonomian. Adapun untuk minyak kita, Mendak menuturkan minyak goreng ini termasuk program pemenuhan pasar dalam negeri atau domestic market obligation atau disingkat DMO, menggantikan minyak curah. Lalu ada diskon listrik 50%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50% selama 2 bulan, yakni pada bulan Januari sampai bulan Februari 2025, agar upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan PPN 12%. Untuk diskon ini untuk pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah yang berjumlah 81,4 juta rumah atau 97% dari jumlah keseluruhan pelanggan PLN. Adapun nilai insentif yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50% tersebut mencapai 12 triliun. Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50% tersebut mencapai 12 triliun. Sedangkan air bersih juga tidak membayar PPN senilai 12 triliun, kata Sri Mulyani. Pelanggan PLN di bawah 6.600 VA tidak dikenakan PPN 12%. Nah, ini mungkin agak menarik perhatian bagi saya untuk mengulik soal pernyataan di atas. Diskon 50% untuk listrik untuk pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah. Ya, kedengarannya ya seperti teknik ataupun metode pemasaran yang mungkin kita pelajari dari awal hingga saat ini ya. Mungkin kita sering dengar juga, seperti kelihatannya pemerintah ini layaknya sales marketing yang mungkin mengiming-imingi pelanggan ataupun mengelabui ya, bahasa kasarnya, dengan promo yang menggiurkan di awal tetapi menderita di akhir. Ya, bayangkan saja coba, masyarakat hanya menerima potongan 50% selama 2 bulan saja, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Setelah itu mereka akan membayar dengan harga pajak yang berlaku, yang artinya harga pajak tersebut yaitu ataupun harga dari token listrik ataupun biaya listrik tersebut akan meningkat karena adanya kenaikan pajak yang 12% itu mungkin. Yang artinya harga tersebut lebih tinggi dari harga awal. Ditambah lagi akan ada statement pasti ataupun reaksi masyarakat yang mungkin merasa ataupun lebih berasa efeknya ketika perbedaan tersebut dialami mereka. Ketika 2 bulan tersebut berlalu, terus
masyarakat membeli ataupun membayar dengan harga yang lebih tinggi dari awalnya, akan mengakibatkan suatu tekanan bagi masyarakat umum yang akan membayar dengan harga pajak yang lebih tinggi dan harga biaya listrik juga yang pastinya akan lebih tinggi. Dan tambahan lagi, mungkin ada beberapa teman saya yang ngekos juga ya kan, karena dia perantauan juga, teman kerja juga. Jadi dia tuh sistemnya tidak dipotong 50%, tetapi ada tambahan sekitar 50% malah. Jadi dia membayar dengan harga yang sama, yang itu masih 11%, tetapi ada tambahan 50% gitu. Jadi pas 2 bulan ataupun di bulan awal kemarin itu tidak dipotong, tetapi jumlah voltnya atau jumlah wattnya itu ditambah, tetapi dengan harga yang sama. Dia hanya menambah jumlah ataupun kapasitas wattnya, tidak memotong harga tersebut, tapi menambah watt tersebut. Ya itu yang info yang saya dapat dari pengalaman saya di tempat kerja teman saya yang sedang membayar, saya lihat itu gitu. Baik, selanjutnya ada PPh final 0,5% untuk UMKM. Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan pajak penghasilan PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset 500 juta sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Sementara bagi UMKM yang beromset tidak lebih dari 500 juta per tahun, 500 juta per tahun akan diberikan pembebasan PPh 0%. Bagi UMKM yang penjualannya per tahun sampai dengan 4,8 miliar itu dikenakan PPh 0,5%. Artinya ini dilanjutkan, jadi ini kebijakan yang kemarin sudah kurang lebih 7 tahun berjalan. Itu kan sebetulnya tujuannya untuk memberikan pembinaan pada UMKM kita agar di awal mereka diberikan insentif bantuan dengan harapan setelah 7 tahun mereka sudah bisa mandiri, kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Maman menjelaskan bagi para UMKM yang sudah mendapatkan insentif PPh final 0,5% ini akan diberikan tambahan 1 tahun untuk mendapatkan insentif yang sama untuk bertumbuh dan naik kelas. Namun bagi pelaku UMKM yang baru mendapatkan insentif ini 2 tahun yang lalu, mereka masih mendapatkan kesempatan menikmati PPh final 0,5% selama 5 tahun ke depan sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022. Lalu ada pernyataan 10 kg untuk 16 juta kepala keluarga. Pemerintah akan membagikan beras sebanyak 10 kg per bulan pada Januari dan Februari 2025. Yang artinya cuma 2 bulan aja ya, dari bulan Januari sampai Februari 2025. Untuk meredam efek kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Ya gunanya untuk meredam ini aja sih, meredam kayak tekanan gitu pada pihak ataupun masyarakat yang menerima pajak pertambahan nilai sebesar 12% nanti setelah bulan Februari ataupun dimulai dari bulan Maret nanti PPN sudah jadi 12%. Untuk paket bagi masyarakat yang tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan lagi. Mohon maaf, untuk
akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan, kata Sri Mulyani Indrawati. Menko menyebutkan bantuan itu akan menyasar ke masyarakat yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4. Menyambung rencana itu, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi bakal menugaskan Perum Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras. Oke, lanjut. Di sini ada pernyataan mobil listrik dan PPN rumah diskon hingga 100%. Untuk industri padat karya diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan. Bantuan pembinaan dengan subsidi bunga 5%. Serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama 6 bulan. Untuk mobil listrik dan hibrida, pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Sedangkan untuk properti, pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar. PPN ditanggung maksimal untuk harga 22 miliar dengan rincian diskon 100%. Untuk Januari sampai bulan Juni 2025 dan 50%-nya lagi untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2025. Yang artinya di bulan Januari akan ada diskon 100% untuk pembelian rumah ataupun di bidang properti akan mendapatkan diskon 100% di bulan Januari hingga Juni 2025. Sedangkan untuk potongan 50% akan didapat pada bulan Juli sampai dengan Desember 2025. Terkait pernyataan di atas tentang mobil listrik dan PPN rumah, mungkin saja pemerintah sedang meningkatkan ataupun menggiring mungkin bahasa jeleknya menggiring masyarakat untuk menggunakan transportasi ataupun mobil listrik yang mungkin ramah lingkungan, sekaligus ingin meningkatkan tingkat ekonomi yang ada di Indonesia ini agar masyarakat banyak membeli ataupun menggunakan subsidi tenaga listrik yang akan disediakan masyarakat. Tetapi banyak dampak positif dan negatifnya dari penggunaan kendaraan listrik ini yang khususnya digunakan di negara berkembang seperti negara Indonesia. Di mana dampak positifnya yang pertama adalah mengurangi polusi udara. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi langsung sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara di perkotaan. Lalu yang kedua ada efisiensi energi. Yang ketiga ada pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang keempat peluang ekonomi baru. Nah ini peluang ekonomi baru, mungkin pemerintah sedang membuka peluang ekonomi baru ataupun sedang mengembangkan peningkatan ekonomi di Indonesia dengan cara mendistribusikan mobil listrik pada masyarakat. Yang kelima ada dukungan terhadap komitmen lingkungan global. Penggunaan mobil listrik membantu negara berkembang mencapai target pengurangan emisi karbon yang menjadi perhatian global. Sementara dampak negatifnya ialah satu, tantangan infrastruktur, di mana negara berkembang ini banyak sekali
menghadapi kendala dalam pembangunan infrastruktur seperti pengisian stasiun daya yang cukup dan jaringan listrik yang stabil. Nah, ini contohnya. Biaya awal yang tinggi, harga listrik yang relatif mahal dibandingkan kendaraan konvensional menyulitkan akses bagi sebagian besar masyarakat. Sebagian masyarakat, ini ada contohnya dari TikTok, mungkin saya ambil dari sumbernya Terang Media. Seorang pria mengeluhkan lamanya pengisian daya baterai mobil listrik dibandingkan kendaraan biasa yang menggunakan BBM. Ya, dimana ini adalah salah satu dampak negatif dari penggunaan mobil listrik di negara berkembang. Lalu dampak negatifnya yang lainnya ada produksi dan limbah baterai. Yang keempat ada ketergantungan pada impor teknologi. Yang kelima ada tekanan pada sistem kelistrikan. Dan mungkin ada beberapa hal yang belum saya sebutkan dan mungkin akan terjadi di Indonesia beberapa tahun kemudian ketika mobil listrik ini sudah didistribusikan pada masyarakat umum. Apalagi dengan infrastruktur yang mungkin belum sesuai ataupun belum memadai, sehingga bisa jadi akan mengalami hal yang sama pada mobil listrik di Cina yang akhirnya menjadi kuburan mobil listrik yang terlalu banyak membuat mobil listrik. Akhirnya tidak ada pembelian yang masuk ataupun tidak ada target yang baik. Lanjut kembali lagi ke judul awal pembahasan, dimana pernyataan kenaikan PPN jadi 20%. Lalu apa dampaknya sih bagi kita semua? Ya, mengetahui dulu guna dari kenaikan pajak di Indonesia ini untuk apa sih, dan manfaat apa yang dapat kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia. Ya, dilihat dari sudut pandang penggunaan dari pajak ini, tentunya tidak lain tidak bukan para pejabat yang ada di negara ini merasakan apa yang namanya pajak itu pastinya untuk gaji mereka tentunya. Terlebih lagi dengan banyaknya jumlah menteri yang jumlahnya 108 di Indonesia ini, yang cukup besar, yang memang dari awal menjabat presiden terbaru kita yaitu Presiden Prabowo Subianto, yang jumlah menterinya ini ditambahkan lagi menjadi 108 orang menteri. Walaupun negara sebesar Amerika ya menterinya cuma 15 orang saja ya. Walaupun negara semaju itu ya menteri tetap 15 orang aja. Gak cuma menteri aja yang banyak yang harus kita berikan gaji ataupun kita nafkahi dari pajak kita. Bersama itu masih ada lagi, yaitu seperti staf khusus dan pejabat negara ataupun PNS lainnya yang pastinya membutuhkan gaji dan tunjangan. Melalui uang pajak rakyat Indonesia menimbulkan banyak statement dari masyarakat maupun saya pribadi yang mungkin belum merasakan kinerja ataupun hasil dari jerih payah pejabat tersebut gitu. Jarang sekali ataupun hanya sedikit dari kinerja para menteri-menteri, mungkin para pejabat di negara ini yang menghasilkan ataupun berguna bagi masyarakat Indonesia yang mungkin baru saya lihat gitu. Mungkin yang di belakang saya tidak tahu apa kinerja mereka gitu. Lalu saya juga belum bisa merasakan ataupun perubahan yang besar ya, belum bisa melihat perubahan yang besar yang bermanfaat bagi masyarakat. Mulai dari fasilitas umum, lapangan kerja, peluang usaha yang mungkin dari pemerintah gelontorkan, dari biaya pajak tersebut, terlebih lagi saya tinggal di desa ataupun di kampung yang jarang sekali menerima manfaat ataupun
merasakan langsung manfaat dari fasilitas umum seperti jalanan umum, drainase, lampu penerangan jalan yang masih belum diperhatikan hingga saat ini, mungkin masih kondisinya tidak layak ataupun tidak ada perbaikan sama sekali sejak beberapa tahun yang lalu. Yang saya tahu sih pasti setiap desa itu ada dana, ya seperti yang saya tahu pasti setiap desa itu ada dana, pasti di setiap desa itu ada dana APBN per tahunnya untuk desa, untuk kemajuan ataupun perkembangan di desa itu. Tetapi untuk saat ini saya belum merasakan akan kemajuan ataupun peningkatan dari fasilitas tersebut. Padahal kan fasilitas tersebut sering digunakan untuk beraktivitas sehari-hari gitu loh. Oke, lanjut. Untuk pendapatan APBN ya, yang harus kita ketahui, sebenarnya APBN kita ini pendapatan ataupun pemasukan yang diterima negara terkait APBN ini sangat besar dari penerimaan pajak sebenarnya. Hasil dari pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia sebagai anggaran untuk negara kisarannya cukup besar, dimana padahal APBN ini bisa didapat selain dari pajak seperti penerimaan KPABN dan cukai dan PNBP. Ya sebenarnya pemasukan APBN kita ini paling banyak ya didominasi ataupun masuk melalui dari penerimaan pajak dikumpulkan dari uang-uang rakyat untuk menjalankan ataupun mengembangkan suatu proyek ataupun program di negara ini. Padahal banyak sekali sumber pemasukan untuk negara agar bisa memenuhi APBN, yang salah satunya mungkin ada penerimaan KPABN dan cukai sebesar 286 triliun dan PNBP. Dan ada lagi beberapa pemasukan untuk APBN selain dari pajak, seperti pengelolaan kekayaan negara, seperti optimalisasi BUMN, pengelolaan aset negara yang mungkin saat ini terkendala. Yang sering kali kita dengar mungkin banyak koruptor yang di sana punya aset tapi tidak bisa dikembalikan ke negara, ataupun tidak ada prosedur untuk perampasan aset ini masih belum bisa diurusi. Padahal kan uang tersebut uang negara ya kan, uang rakyat itu. Kalau bisa dikembangkan lagi ataupun dimaksimalkan lagi agar bisa kembali lagi ke rakyat itu, agar bisa digunakan ataupun bisa dimanfaatkan oleh rakyat itu. Yang kedua ada pendapatan dari sumber daya alam, pengelolaan SDA berkelanjutan, ada pengembangan energi terbarukan. Lalu ada pariwisata juga, seperti promosi pariwisata, ada acara internasional juga di pariwisata. Lalu yang keempat ada kerjasama internasional, pinjaman dan hibah investasi asing langsung FDI. Yang kelima ada reformasi sektor keuangan, kewajiban negara. Lalu ada zakat dan wakaf. Lalu yang keenam ada digitalisasi dan ekonomi kreatif, ekonomi digital dan industri kreatif. Nah mungkin ini industri kreatif juga harus kita tekankan lagi nih, seperti negara Korea Selatan Korea Selatan yang industri kreatifnya sungguh luar biasa, yang bisa mendongkrak APBN atau pemasukan bagi negara tersebut, bahkan bisa menarik perhatian dari negara lain gitu, agar bisa mencontoh untuk meningkatkan sumber industri kreatifnya. Lalu yang ketujuh ada efisiensi pengeluaran. Baik, ya mungkin yang terakhir dari saya adalah saran untuk pemerintah agar bisa lebih transparan lagi terkait penggunaan APBN yang didapat dari uang rakyat. Kalau bisa setiap program ataupun proyek yang dikerjakan oleh negara
ataupun anggaran pengeluaran yang digelontorkan oleh negara melalui pajak rakyat bisa diakses ataupun dilihat langsung oleh masyarakat. Ya, agar masyarakat Indonesia ini percaya akan uang yang digelontorkan ataupun uang yang diberikan masyarakat ini, pajak yang diberikan masyarakat ini terhadap negara bisa bermanfaat bagi mereka dan bisa dirasakan secara langsung. Dan yang paling penting, hukum di Indonesia harus tegas terhadap koruptor yang selalu mengambil uang rakyat yang dari negara ataupun pemerintahan tersebut juga tidak bisa ataupun tidak konsisten terhadap perampasan aset ini ataupun keadilan yang berlaku di Indonesia ini terhadap koruptor tersebut. Kalau bisa ya diberikan hukuman efek jera agar menjadi pelajaran lainnya pejabat-pejabat lain agar tidak melakukan hal yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Prawira Wiguna dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 11211 0696. Mata kuliah berpikir kritis. Menutup statement saya terkait kenaikan pajak 20% ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.